Halo semuanya, selamat datang di Podgri, podcastnya anak agri. Di sini saya akan tanya-tanya nih tentang hidroponik bersama teman kita sekampus. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai host Gian bersama narasumber kita Kang Sahrul, lalu teman host kita Jidan. Sebelumnya gimana Kang Sahrul kabarnya? Alhamdulillah baik Kang. Terima kasih juga telah mengundang saya di podcast hari ini ya. Saya sangat senang gitu karena membahas tentang hidroponik ini gitu. Pengetahuan Akang nih, pengetahuannya tentang hidroponik itu apa? Jadi simpelnya itu hidroponik itu yaitu ini Kang, menanam tanaman dengan media air yang diberi nutrisi. Jadi di hidroponik ini tidak menggunakan tanah. Nah, kelebihannya juga di hidroponik ini efisien ya untuk pertanian yang ada di halaman gitu. Sama efisien dan gampang lah. Jadi lebih mudah itu. Iya, betul. Gampang-gampang sulit. Untuk kualitas itu bagusan yang di tanah apa di hidroponik? Nah, menurut saya ya untuk kualitas tentunya menurut saya itu yang tanaman yang berhidroponik. Kenapa lebih bagus? Karena pertama itu tidak memakan lahan yang luas. Yang kedua itu terus tidak memakai tanah ya, jadi tidak terlalu kotor untuk hasil panen. Nah, dan yang ketiga itu menghemat air gitu, Kang. Jadi simple itu ya kan Ya. ya, gak pakai tanah juga dan unik lah ya. Iya. Hidroponik itu. Kang, penasaran nih belajar hidroponik tuh kayak gimana? Nah, untuk pengalaman saya ya untuk belajar hidroponik itu saya mencari di sosial media ya, di YouTube ya. Saya belajar bagaimana sih menanam hidroponik dari awal gitu. Nah, saya juga sudah mengikuti pelatihan dasar gitu. Adalah di sosial media yang mengitukan tentang hidroponik. Saya ikut belajar. Jadi pas saya menjalani hidroponik ini saya ternyata unik juga sih hidroponik ini gitu. Jadi Akang belajar lewat HP gitu ya? Iya, gitu. Langsung praktek langsung gitu. Langsung dipraktekin berarti ya. Berarti Kang udah belajar berapa lama tentang hidroponik? Kebetulan saya belajar hidroponik itu belum lama, Kang. Ya baru 2 bulan di bulan Desember ya. Sekarang bulan Januari mungkin ada 2 bulanan. Sudah menghidroponikkan tanaman apa saja Kang? Saya itu kan skala rumahan ya. Nah. Mungkin tidak banyak tanaman yang saya tanam gitu. Yang paling-paling yang tanaman dedaunan ya seperti pakcoy, bayam, juga sosin, caisim. Itu sih. Ada kesulitan apa sih Kang dari tanaman sosin sama yang satu tadi? Tentu ada ya kesulitan dalam berhidroponik ini. Tentu segala hal dalam pertanian itu ada susahnya gitu. Nah, dalam susahnya hidroponik itu tentu dalam mengasih nutrisi ya kepada tanaman. Kita harus menjaga nutrisi tanaman ini terpenuhi gitu, Kang. Dan juga sinar matahari ya tentu itu sangat dibutuhkan untuk hidroponik gitu. Sinar matahari yang cukup untuk bisa bertumbuh gitu. Yang terakhir itu di proses penyemaian, Kang. Nah, itu lumayan harus teliti gitu di proses penyemaian ini. Karena harus dijaga kelembaban sama ininya apa? Suhu sama panasnya. Iya, betul itu. Kenapa sih Kang menarik banget nih obrolannya? Kenapa
Akang setertarik itu ke belajar hidroponik? Ya itu ada ceritanya ya Kang. Jadi awal-awal itu kan saya melihat ada halaman rumah saya gitu. Pas dilihat itu saya tuh apa sih yang bisa saya manfaatin dari halaman rumah saya gitu Iya. Kang. Terus saya cari-cari, terus ada gitu di sosial media bertani dengan lahan yang minim gitu. Nah ada gitu yaitu hidroponik gitu kan. Nah yang buat menarik itu karena saya melihat petani hidroponik ini jarang gitu ya di sekitaran Bandung gitu Kang. Terus harga harga jual sayuran hidroponik itu lumayan gitu daripada harga sayuran yang di konvensional biasa gitu di tanah gitu. Ada yang kedua itu hemat budget gitu, hemat biaya. Eh, itu sih, dan yang terakhir itu juga hemat air gitu. Hidroponik itu hanya memakai 10% air gitu dibandingkan konvensional petani biasa gitu. Oke, mode hidroponik itu lebih simpel dan irit air ya ternyata ya, betul. dibandingkan dengan tanah. Mm-mm. Untuk kualitas nih Kang, hidroponik sama dengan yang biasa, bedanya apa? Ya untuk kualitas sayuran hidroponik dengan sayuran biasa ya itu banyak gitu. Yang pertama itu kesegaran dari tanaman sayuran itu. Ya, yang kedua itu terus nilai kebersihannya dari tanaman itu ya. Terus grade dari tanaman itu juga gitu kan. Jadi kelebihan-kelebihan itu menjadi kelebihan yang apa? Yang bagus gitu untuk sayuran hidroponik dengan harga jual yang tinggi gitu. Berarti harga jual itu beda ya, Iya, beda. hidroponik dengan mode biasa ya, tanaman biasa. Oke Kang, mau ngerokok Kang? Bangga. Nah, kan. Oh iya Oke, Kang. teman saya mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Iya. narasumber kita, Kang Sarul. Kang, pernah nggak ada kesalahan lucu nih tentang hidup Tentang hidroponik, ya, menanam hidroponik. hidroponik. Iya. Tentu ada ya kejadian lucu gitu saat menanam hidroponik ini gitu. Saya tuh pernah kelebihan ngasih nutrisi ke tanaman sayuran Emang saya itu harus gitu. rinci Kang. Eh, Ngasih nutrisinya tuh harus teratur gitu. jadi ada patokan nutrisi yang harus dikasih gitu setiap tanaman itu. Nah, dalam setiap tanaman itu berbeda-beda ya nutrisi yang dibutuhkan. Takarannya gitu ya, Ya, takarannya. disebutnya ppm air gitu. Nah, dalam contohnya pakcoy ini. Ya tuh kan awam ya pertama kali hidroponik gitu. Saya tuh mencoba tanpa belajar dulu gitu, langsung saja gitu di gas gitu ya. Mengaplikasikan ya. Ya betul, mengaplikasikan. Terus saya tuh tidak tahu ya patokan nutrisi itu gimana. Nah, kesalahan saya pas pertama kali hidroponik itu ya itu gitu, salah ngasih kelebihan air nutrisi, jadi tanaman itu stres gitu ya, daunnya mengkuning. Terus yang kedua itu dalam penyemaian. Nah itu saya pernah gagal 3 kali dalam proses penyemaian, karena pertama itu harus kunci sukses penyemaian itu harus pertama lembab ya, Lembab. jangan becek ya. Dan yang kedua itu suhu yang bagus gitu, cahaya matahari yang bagus gitu. Itu sih. Itu Akang tanaman hidroponiknya disimpan di dalam ruangan apa di luar ruangan? Nah untuk penyimpanan hidroponik itu kan fleksibel ya Kang. Saya itu menyimpan hidroponik itu di halaman rumah, jadi ada balkon khusus hidroponik gitu saya bikin gitu Kang. Jadi di depan rumah ya, di balkon. Iya betul. Berarti kalau pagi-pagi itu tersinar. Ya tersinar, terkena sinar matahari. Jadi Akang baru 2 ya
mengaplikasikan hidroponik di 2 tanaman, Iya. pakcoy sama Pakcoy 3 Kang. 3 3 pakcoy, caisim sama bayam. bayam. Yang berhasil nih Kang, menurut Akang 100% nih hidroponiknya berhasil. Alhamdulillah ya dari ketiga tanaman itu berhasil gitu kan. Berhasil. Dari pakcoy alhamdulillah tumbuh dengan bagus, dan dari kedua tanaman caisim sama bayam juga alhamdulillah bagus karena perawatan yang ini yang Ulet. teliti, yang ulet. Tapi Akang kepikiran nggak untuk memproduksi lebih banyak di hidroponik untuk dijual ke pasar? Oh, tentu ada ya kepikiran ke sana, tapi saya itu berproses lah Kang. Jadi saya itu masih di apa? Bukan skala produksi gitu, tapi saya masih di skala rumah tangga gitu, hobi lah. Ibaratnya coba-coba dulu Iya lah ya. gitu, mencoba dulu biar tahu gitu ke depannya mau gimana. Tapi ada sih ke tujuan ke situ. Tapi sekarang dinikmatin sendiri dulu gitu ya. Iya, betul. Yanto. Siapkan pertanyaan. Yanto, Ya, Mas. pengen kopi dong ini. Aduh, Ya, masa gak kopi. dikasih kopi dong? Kopi nang Kasihan. kamu dengan bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Salah dong. gombal dong, bukan. Mau berapa ini, Mas? Udah dilihat belum menunya, Mas? Lihat dulu Menunya mana, dong. Mas? Boleh. Jadi di sini tuh banyak ya, kopi Kodaya tuh banyak pilihan, boleh di Ini ready semua, Mas? ready dong. Tapi yang ready mah yang ada aja di sini. Yang ada aja. Yang ada aja di sini. Kopi latte ada. Kopi latte ada. Saran. Vietnam drip kayaknya gimana tuh, Ak? Maksudnya? Vietnam enak tuh, Mas. Rasanya kayak di Vietnam, Oh, iya. Mas. Vietnam. Oh, Bento. Ya, gimana? di Vietnam itu, Mas. Oke. Saya Vietnam, Kang Sarul apa? Boleh saya kopi tubruk aja, Mas. Oh, gitu. Saya kopi susu aja. Susunya Susunya di susu dalam, kopinya di atas. apa? Oke. Iya, oke. Mas Sarul mau ditubruk pakai apa, Mas Sarul? Pakai apa aja lah. Apa aja? Oke. Ditunggu ya. Iya. Makasih ya. Oke, Kang Sarul, gimana nih tipsnya buat pemula yang ingin sama kayak Kang Sarul ini, Berhidroponik gitu. ya berhidroponik? Oh, tentu hal-hal yang harus disiapkan untuk hidroponik itu ada beberapa hal ya untuk memulai hidroponik itu. Ya, yang pertama itu mungkin harus belajar dulu ya apa itu hidroponik, bagaimana menanam hidroponik dan lain-lain. Nah, untuk memulai hidroponik itu ada 4 ya yang harus disiapkan untuk teman-teman yang ingin berhidroponik. Yang pertama itu ada siapkan media tanam ya untuk proses penyemaian. Nah, media tanam ini berguna untuk proses penyemaian, teman-teman. Nah, rekomendasi untuk teman-teman nih untuk yang ingin berhidroponik ini penggunaan media tanam rock wool ya kan. Nah, kenapa sih rock wool? Karena yang saya lakukan gitu menggunakan rock wool ini keberhasilannya itu saat penyemaian itu 90% berhasil gitu dari bibit menjadi benih gitu kan. Nah, yang kedua itu penyediaan bibit ya, bibit tanaman, menyediakan bibit yang berkualitas. Nah, bibit ini berguna untuk nanti proses pertumbuhan si tanaman sayuran ini gitu kan. Nah, yang ketiga itu Kopi dulu. terima Mas, kasih ini Mas kopinya. Yanto. Aduh, terima kasih. Barangkali nggak enak, jadi coba dulu ya. Waduh, Ada yang buat jidan. Makasih. Ntar ya, coba dulu ya. Oh, terima kasih Mas Yanto, terima kasih. terima kasih ya Mas Yanto. Oh, ya. Walaupun gak suka kopi, dia Iya, nyoba Yanto buat kopi yang- pahit. Kang Ian ya, Vietnam drip. Betul kan? Oh, betul ya. Iya, Barangkali nggak enak mah pasti enak sih. iya. Terima kasih Mas Yanto. Aduh, sama-sama. repotin nih. Enggak, dilanjutkan ya. Iya.
Nah, tadi sampai mana? Oh, sampai bibit ya. Bibit yang Nah, berkualitas. Bibit berkualitas ini harus menggunakan bibit berkualitas ya, karena untuk proses nanti pertumbuhan si sayuran itu gitu. Kalau menggunakan bibit yang abal-abal kayak tidak berkualitas lah, itu bakal menyulitkan gitu dalam pertumbuhan si sayuran. Nah, yang ketiga itu pupuk hidroponik nih. Menyiapkan pupuk hidroponik. Nah, pupuk hidroponik ini berguna untuk nutrisi si tanaman sayuran ini gitu. Nah, dalam penggunaan pupuk hidroponik ini tidak asal juga gitu Kang. Nah, ada bermacam-macam pupuk hidroponik ya. Nah, untuk misalkan tanaman Kang mau tanaman sayuran daun gitu, menggunakan pupuk tanaman daun gitu sesuai tanaman yang ingin ditanam gitu. Nah, yang terakhir itu adalah sistem hidroponiknya Kang, atau instalasi hidroponiknya. Nah, untuk sistem ini banyak ya sistem yang bisa digunakan. Yang pertama itu sistem WIC, yang kedua itu sistem NVT atau DFT ya, dan yang terakhir itu banyak lah ada juga sistem tetes ya. Nah, untuk rekomendasi untuk pemula nih teman-teman ya, yang betul. nonton nih. Untuk pemula ini saya rekomendasikan sistem WIC ya. Kenapa sistem WIC? Karena sistem WIC ini tergolong gampang gitu pengaplikasiannya, tidak perlu menggunakan biaya yang tinggi gitu untuk memakai sistem WIC ini. Contohnya kita bisa membuat wadah dari galon bekas atau baskom gitu Kang. Nah, untuk itu sih untuk rekomendasi dari saya untuk teman-teman yang mau mulai gitu berhidroponik ini gitu. Hemat budget juga ya, Iya, Kang ya, betul. memanfaatkan barang yang Iya, betul Kang. gak kepakai juga. Mm-mm. Oke. Ternyata Kang Sahrul ini sangat ini ya, hidroponiknya sangat melekat ya. Iya. Tahu dikit-dikit gitu. Nah, itu. Berpengalaman lah tentang hidroponik ya. Oke Kang Sahrul, mungkin ada motivasi buat para penonton atau kata-kata Kata-kata untuk teman-teman yang ingin hidroponik gitu ya, ya. biar bisa terjun langsung gitu. Pertama itu mungkin motivasi dari saya, mulai aja dulu, mencoba aja dulu gitu. Terus setelah memulai gitu, tentu kan kita harus belajar ya. Berarti memulai aja dulu. Mulai aja dulu. Terus belajar sedikit-dikit tentang Jangan takut gagal ya. Iya, Kang betul, Sahrul. jangan takut gagal. Dan yang terakhir itu nikmati prosesnya gitu. Untuk berhidroponik ini tidak susah. Guys. Oke Kang Sahrul, terima kasih ya telah datang di Podgri ya, podcastnya Anak Agri. Iya. Semoga ya Kang Sahrul makin yang diinginkan makin bisa lah tercapai ya, seperti ingin tadi memasarkan hidroponik ya, betul. pemikiran. Amin. Oke guys, mungkin segitu aja Podgri hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, support terus. Oke.